Baiklah, selamat berjumpa rekan-rekan pembelajar yang cerdas. Kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang proses kewirausahaan, sehingga nanti teman-teman bisa merunut bagaimana proses kewirausahaan itu bisa terjadi. Yang pertama, kita akan mulai dengan bagaimana seseorang itu memandang sesuatu itu dengan cara berbeda. Jadi mindset kita harus dirubah ya, sehingga nanti cara pandang terhadap sesuatu itu akan mengalami perubahan. Misalnya ketika kita melihat suatu masalah bagi orang lain ya, misalnya seperti banjir itu ya, maka kita melihat bahwa banjir itu sebuah persoalan tidak hanya dimiliki oleh orang tersebut, tetapi menjadi hal-hal yang harus diwaspadai dan menjadi penciptaan kerukunan bersama untuk membantu orang korban banjir ya. Jadi meskipun musibah, kadang-kadang juga memberikan orang lain untuk berpikir bagaimana dia bisa melakukan dharma ya, kerja bakti ke sana, kemudian memberikan bantuan, kemudian juga berpikir tentang penyebab, bagaimana mencari solusi ke depan, sehingga muncullah daya-daya kreatif supaya banjir itu bisa tertanggulangi. Kemudian juga orang lain melihat bahwa desa hanya bisa dikembangkan dalam bentuk pariwisata desa, ya. Tetapi kita bisa melihat pariwisata antar desa bisa, atau wilayah pedesaan di mana di antara desa-desa yang ada di sekitarnya memiliki potensi-potensi yang berbeda yang bisa digabungkan untuk menciptakan wilayah pariwisata ya. Jadi misalnya desa A memiliki potensi air terjun, desa B memiliki potensi sawah, desa C memiliki potensi parahyangan atau pura-pura yang bersejarah, sehingga ini kalau digabung menjadi suatu paket wisata yang sangat baik. Nah, mindset inilah yang kita rubah ya, yang biasanya menjadi orang malas menjadi orang cerdas, yang biasanya mengulur-ulur waktu, kita bisa memanage waktu dengan baik ya. Nah, tentunya nanti didasari oleh pola asumsi. Misalnya yang pertama, ingin maju ya, ingin menciptakan peluang-peluang yang lebih baik, ingin meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik ya. Nah, tentu nanti dalam mencapai proses ini gitu, kita membutuhkan yang namanya metode ya, atau cara-cara mencapai ya, sebagai alat instrumen untuk langkah bagaimana supaya mindset kita ini bekerja menjadi sebuah aktivitas nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu ini tidak begitu sulit ya. Kalau Anda memiliki keinginan, maka kita akan mulai merubah mindset kita dengan beberapa langkah. Misalnya saya di sini bisa memberikan langkah yang kita bisa meniru langkahnya yang disampaikan oleh Neb and Catherine ya. Jadi ada beberapa langkah yang di situ disampaikan ya. Yang pertama, passion ya. Jadi bagaimana setiap orang itu dalam kehidupan sehari-hari itu menciptakan gairah hidup ya. Jadi kita harus selalu dalam kondisi yang bergembira, bergairah untuk menyambut segala masalah maupun segala pekerjaan yang akan kita hadapi. Yang kedua, intelligence and clarity of thinking ya. Jadi
kita berpikir bahwa kecerdasan dan kejernihan berpikir ini juga menjadi modal untuk kita bisa merubah mindset kita supaya lebih baik ya, sehingga nanti kita akan menjadi orang-orang yang memiliki pemikiran yang baik, berpikir positif ya tentang sesuatu hal, tidak selalu mengarah kepada kemungkinan-kemungkinan yang buruk ya. Kemudian yang ketiga adalah great communication skill. Jadi keterampilan komunikasi yang hebat. Nah, ini diisi hebat artinya bahwa setiap kali kita dalam kehidupan sehari-hari harus belajar meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi pelajarilah teknik-teknik berkomunikasi, baik itu melalui media maupun dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bergaul di masyarakat. Mana yang dianggap baik, mana yang dianggap buruk, maka yang dianggap baik itulah yang kita teruskan dan tingkatkan intensitasnya sehingga komunikasi kita menjadi lebih baik dan lebih meluas, sehingga kita menjadi orang yang dikenal di masyarakat dan mampu bergaul dan berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian kita lanjutkan high energy level, jadi tingkat energi yang tinggi. Jadi apapun yang dilakukan kita harus memiliki semangat yang tinggi ya. Jadi tidak lesu, jadi kita selalu bergairah tadi dengan semangat yang tinggi. Ketika misalnya saudara ingin mengalami kelesuan-kelesuan, harus segera diambil motivasi baru supaya segera kembali ke tempat yang posisinya lebih baik motivasi kita. Ya, sehingga nanti kita tetap bersemangat, apa yang dikerjakan pun akan terlihat oleh teman-teman rekan sekerja kita itu bahwa kita penuh energi dan memberikan inspirasi bagi teman-teman untuk tidak tervibrasi menjadi loyo ya, tetapi menjadi semangat semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah ego in check ya. Jadi bagaimana supaya ego kita terkendali. Kita bisa menerima kekurangan orang lain ya, bisa menerima kesalahan yang barangkali itu adalah pengalaman pertama yang dimiliki oleh orang lain, maka kita harus mampu memperbaikinya dan kita mampu untuk bisa berada dalam posisi yang bisa memperbaiki, menerima dan tidak dalam kondisi yang emosi, selalu berada di atas, ingin menguasai, kemudian menekan situasi seterusnya. Ciptakanlah pekerjaan-pekerjaan kita itu menjadi menyenangkan ya, orang lain bergaul dengan kita menyenangkan, baik di level yang memiliki kemampuan yang tinggi maupun yang baru belajar untuk bekerja sama dengan kita. Ya, kadang-kala kan kita melihat bahwa bawahan kita itu tidak mampu mengerjakan. Lalu kita tidak berusaha mengajari di mereka, tetapi kita mengambil pekerjaannya, mengerjakan pekerjaannya. Dalam hati Anda berpikir bahwa pekerjaan begini aja tidak bisa apalagi yang lain. Tidak seperti itu. Sehingga nanti semua pekerjaan kita yang ambil itu kita memiliki keterbatasan. Meskipun pelan dia akan mengikuti pekerjaan kita dan cara kerja kita. Tentu saja ada level-level yang harus diatur di situ. Jika orang yang cerdas, kita punya batasan untuk memberikan nafkah lebih besar kan gitu ya, karena dia memiliki keterampilan inovasi kreatif yang cepat bisa mengikuti pekerjaan kita. Kemudian yang lambat kita berikan kesempatan, tentu saja dengan salary yang lebih rendah. Itu bisa dimaklumi karena mereka baru belajar atau memang dari sisi kemampuan mereka memang lambat gitu ya. Memang ada tipe-tipe orang yang lambat, tidak semuanya cepat dan terengginas ya. Tetapi tetap kita memberikan peluang. Bagaimana supaya dia bisa bekerja di tempat kita, senang di tempat kita, sehingga mencintai pekerjaan kita. Kemudian inner peace, jadi selalu dalam kedamaian batin. Hal-hal yang membuat kita resah, selalu curiga, kemudian membuat kita menjadi rasa khawatir yang tinggi ya, akan masa depan yang suram atau sesuatu yang membayangi kita dari persoalan-persoalan gelap yang sebelumnya, itu segera saja ditiadakan dan berusahalah menerima apa adanya sehingga kita selalu dalam posisi damai di dalam hati ya.
Sehingga dalam suasana yang damai itu akan bisa menghadirkan daya kreativitas ya, mindset yang baru ya, ketimbang kita dalam kondisi rasa khawatir ya, ragu-ragu, kemudian juga ego yang tinggi gitu ya. Tidak satupun kreativitas yang bisa diciptakan kecuali hal-hal yang bersifat negatif yang akan berpengaruh dalam sistem kerja kita. Nah, kemudian kreatif and inovasi ini sudah sering saya jelaskan. Jadi kreatif inovasi ini tetap menjadi panduan oleh beberapa ahli. Kemudian strong family lives. Jadi bagaimana kehidupan keluarga yang kuat. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat profesional itu seringkali sangat dipengaruhi oleh kekuatan yang ada di keluarga. Keluarga yang rukun ya, damai, kemudian selalu saling mendukung, selalu bertanya tentang hal-hal yang penting untuk dibahas ya, bukan membahas hal yang remeh-temeh lalu menjadikan pertengkaran-pertengkaran yang hebat, sehingga kita akan menjadi deadline dalam segala sisi, baik dari sisi koneksivitas di keluarga ya, jadi tidak saja keluarga kecil, juga keluarga besar, termasuk mertua ya, termasuk juga saudara-saudara kita yang sudah mencintai keluarga kita, mereka juga tervibrasi aura negatif ya. Yang lebih-lebih adalah pekerjaan kita. Jadi gairah kita akan menurun, energi kita dalam level yang paling rendah, sehingga kalau ini tercipta setiap saat maka karir kita akan stagnan, tidak berkembang, bahkan bisa jatuh. Ya, apalagi kalau sampai terjadi perceraian di dalam keluarga ya. Ini persoalan-persoalan yang memang tidak mudah, tetapi ini adalah sebuah seni yang harus digapai oleh setiap orang yang ingin melakukan kegiatan secara profesional. Nah, lalu kemudian positif attitude ya, sikap ya. Bagaimana bersikap positif ya. Baik dari kata-kata yang dikeluarkan, kita mengandung energi yang tinggi, mengandung motivasi yang kuat, ya, mengandung rasa kasih dan sayang, ya, kemudian mengandung keramah tamahan, termasuk gerakan-gerakan yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang kan kita bicaranya bagus, tapi kaki menendang meja, ya, kaki menendang pintu dan seterusnya. Ini persoalan-persoalan yang barangkali kita harus terus mengendalikan diri untuk bisa performan kita menjadi yang teratas di dalam dunia publik ya, maupun di dunia privat ya. Jadi di rumah juga kita bisa menjadi santun dan menjadi panutan-panutan yang bisa dilihat, dicontoh oleh keluarga kita. Kemudian fokus on doing the right thing rights. Artinya apa? Fokus pada hal-hal ya yang benar ya. Jadi melakukan sesuatu yang benar dengan benar. Jadi ketika kita misalnya mendefinisikan sesuatu, seringkali Anda menjawab soal-soal yang diberikan dengan jawaban yang salah. Kenapa dia salah? Karena memahami soalnya keliru. Ya, jadi ketika misalnya kita mendefinisikan sebuah kasus itu, kita lihat di media sosial misalnya pertengkaran suami istri, kita lihat itu, kita sudah memberikan vonis bahwa ini masalahnya adalah masalah pekerjaan. Oh, ini masalahnya adalah masalah suaminya yang tidak jujur atau istrinya yang tidak jujur. Sehingga kebetulan teman kita memberikan solusi pada salah satu daripada keluarga tersebut. Ternyata persoalannya tidak di situ ya. Mungkin saja karena persoalan ekonomi yang perlu dibantu, permodalan dan seterusnya ya. Atau juga persoalan anaknya yang tidak bisa mereka sekolahkan dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita memberikan solusi keliru, ya, ketika kita misalnya mengerjakan sesuatu juga
bisa fokusnya keliru. Misalnya kalau kita sebenarnya keahlian kita di bidang pertanian, tetapi memang kita sarjananya sarjana komputer misalnya, tapi kita sebenarnya hobi dan bakat kita di bidang pertanian gitu. Sehingga fokus kita akan berubah ke komputer dan tidak akan pernah berhasil gitu. Karena kita tidak menyenangi pekerjaan, tidak senang duduk berlama-lama, berpikir berlama-lama gitu ya. Sehingga sebenarnya kita doing sesuatu yang tidak benar atau wrong ya, sehingga sesuatu yang kita kerjakan tidak benar akan menghasilkan sesuatu yang keliru ya, atau kehilangan ya, di lost time, lost money ya. Sering sekali kan kita membuka usaha tetapi bukan hobi kita sebenarnya, sehingga uang kita habis, waktu kita terbuang percuma. Termasuk juga kuliah, kita keinginannya kuliah di sesuai dengan hobi kita apa, misalnya pertanian, tahu-tahu kita kuliah di sospol ya. Begitu tamat kita tidak bisa melakukan apa-apa karena bukan hobi kita. Daya kreatif selama kuliah tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Nah, ini yang dimaksud oleh saudara Nep dan Catherine ya. Pengalaman-pengalaman ini yang bisa kita cermati dan tiru di sini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menirunya. Lalu kita lanjutkan dengan melihat mindset yang berubah. Bagaimana sih kita bisa mengatakan bahwa mindset kita sudah berubah gitu ya. Jadi yang pertama tentu ada sesuatu yang berbeda dari hasil yang kita kerjakan, bisa berbeda ya. Jadi baik dari cara pandang kita terhadap pekerjaan ya, kemudian juga kita bisa melihat cara mengerjakannya juga berbeda, cara menyelesaikan sesuatu juga berbeda. Kalau misalnya kemarin kita selalu berpikiran negatif ya terhadap orang gitu ya, atau usaha kita, saya punya modal begini, kalau dipakai usaha ini tidak bangkrut nanti, tidak habis nanti ya. Kalau masih berpikiran kita seperti itu, maka mindset kita belum berubah ya. Ketika misalnya kita kuliah, kita selalu khawatir setelah kuliah ini saya dapat pekerjaan apa tidak ya, susah nggak peluangnya pekerjaannya dan seterusnya. Berarti mindset kita masih meniru orang-orang lain ya. Ya, kemudian kita selalu mengikuti tren ya, tren pariwisata kita kuliah pariwisata, tren administrasi publik karena kita bekerja di administrasi publik, kebetulan kita pegawai, kita kuliah di administrasi publik. Jangan salahkan orang yang misalnya pegawai ya, sekolah gitu, kuliah di fakultas hukum, jangan salahkan. Mereka melihat peluang bahwa ketika nanti saya selesai menjadi administrasi atau pegawai administrasi, saya bisa menjadi pengacara. Saya bisa membackup keluarga saya di bidang hukum dan seterusnya. Karena mereka sekarang bekerja ya, kemudian nasib saja mungkin dia bisa menjadi seorang pegawai di sekolah ya. Padahal minat mereka adalah di fakultas hukum dan memang setiap hari bicaranya mereka itu adalah tentang hukum ya. Bagaimana membela hak-hak rakyat, bagaimana tentang undang-undang, bagaimana tentang peraturan ya, meskipun pekerjaan mereka sehari-hari di bidang administrasi ya. Nah ini mereka melihat peluang, mereka merubah mindset ya kita. Nah kemudian secara sadar berikutnya kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh orang lain itu kalau memang dia sukses, kita akui sukses ya. Kalau memang dia kurang, kita bisa menunjukkan kekurangan mereka. Dan kita bisa memperbaiki kekeliruan-kekeliruan tersebut. Sebaliknya kalau kita memang memiliki kesalahan ya,
dibandingkan dengan orang lain atau di atasan kita mengatakan salah, kita siap salah, kita siap memperbaiki. Jadi secara sadar kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita untuk bisa menekuni pekerjaan-pekerjaan kita supaya lebih berkualitas. Jadi jangan menunggu orang lain yang menegur kita gitu. Jadi kalau kita sudah tahu ini kekeliruan, maka kita harus perbaiki ya. Setiap hari kita selalu melakukan perbaikan, itu akan kita mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan waktu dan keuangan kita itu semakin baik. Ya. Lalu yang berikutnya, mindset kita berubah ketika kita sudah mengalami rasa senang. Ya. Rasa senang, ya, tadi kita melihat kita senang memperbaiki diri kalau kita kurang, kita senang meniru orang lain atau sadar meniru orang lain karena dia sukses ya, selalu sadar memperbaiki diri sendiri ya. Kemudian ketika sudah terbiasa dilakukan menimbulkan rasa senang, mencintai pekerjaan, setiap bekerja penuh sukacita ya, gembira melakukan pekerjaan-pekerjaan, selalu menerima kesalahan-kesalahan orang lain bisa kita terima, tekanan-tekanan masalah pekerjaan bisa kita terima dengan baik, kita kelola dengan manajemen yang baik untuk kemudian kita perbaiki. Nah, ini yang penting juga. Yang berikutnya adalah kita bisa meniru pendapatnya dari Drummond ya, yang menyatakan ya, jadi yang menyatakan discoveries consist in seeing what everybody else ya. Jadi bagaimana supaya kita selalu berpikir ya, atau menemukan secara konsisten ya. Jadi discovery consists of seeing what everybody else has seen and thinking what nobody else has thought. Jadi kurang lebih pengertiannya bahwa penemuan yang bisa kita lihat, apa yang telah dilihat oleh orang lain ya. Jadi orang lain bisa melihat sesuatu itu seperti itu, kita juga melihatnya. Dan kemudian memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Jadi boleh saja kita sama, masalahnya kita sama. Kita temukan bahwa banjir itu diakibatkan oleh pohon-pohon yang ditebang di hutan ya, kemudian sampah-sampah yang dibuang di sungai ya. Tapi dia hanya melihat masalahnya, tapi belum melihat solusinya. Nah, kita sudah melihat solusinya. Oh, ini berarti sampah, kita harus memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Kita harus mengawasi aliran sungai ya. Kemudian kita membentuk relawan-relawan di sekitar sungai untuk melihat aliran sungai. Kemudian kita membentuk di daerah ulu sana kelompok-kelompok relawan yang bisa mengawasi hutan kita. Nah, ini sehingga peluang-peluang ini kita bisa ciptakan melalui sistem ini. Nah, lalu kita lanjutkan dengan pelajaran dari Kiyosaki ya, dari hasil penelitian di Jepang ya. Di sana disebutkan bahwa orang kaya tidak bekerja untuk uang, tetapi membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi ini sudah artinya ketika kita sudah mencapai investasi tertentu, maka saat-saat mereka sudah mencapai kondisi pensiun ya, bahkan di luar negeri itu umur 50 ya, umur 45 sudah pensiunkan diri ketika dia sudah mencapai investasi tertentu. Hingga mereka tinggal umur 45 ke atas itu mereka tinggal melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kemudian melakukan pembinaan-pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha muda supaya makin banyak orang-orang seperti mereka. Jadi uang mereka sudah menghasilkan passive income ya, sudah menghasilkan uang sehingga mereka tidak lagi bekerja secara fisik maupun pemikiran, tetapi mereka sudah enjoy, sudah membina, mendorong, memotivasi ya keliling dunia, bahkan memberikan pencerahan-pencerahan terhadap orang lain.
Kemudian untuk dapat membuat uang bekerja pada kita, kita harus melek secara finansial. Nah, ini yang kurang kita pahami ya bersama-sama ya. Kadang kita punya uang selalu untuk konsumtif ya. Jadi bahkan berlebih kita konsumtif ya, kadang-kadang sisa makanan kita buang, kemudian pakaian-pakaian yang masih bagus memenuhi almari ya. Kemudian sepeda motor sampai berlebih ya, sehingga kita bayarin pajak rumah sampai berlebih ya. Padahal ini sangat penting untuk diinvestasikan dalam bentuk uang, sehingga orang lain bisa meminjam modal dari tabungan-tabungan yang kita punya ya. Kemudian atau kita membuat uang-uang kita itu terkumpul sedemikian rupa untuk menciptakan usaha-usaha baru untuk menciptakan lapangan kerja. Ini sebenarnya yang disebut dengan financial literasi ya. Nah, ini seringkali kita kadang-kadang listrik sudah siang masih menyala, kemudian air keran karena bayarnya sedikit berhari-hari menyala dan seterusnya. Nah, ini kurang kita cermati ya. Sebenarnya kita bisa kerjakan sendiri, tapi kita memakai pembantu rumah tangga ya. Nah, ini sehingga peluang-peluang untuk lost money ini sangat tinggi dan lost time ini sangat tinggi. Kemudian berupayalah untuk menciptakan bisnismu sendiri, bukan bekerja dalam bisnis orang lain. Nah, ini bisa digarisbawahi, sebenarnya kita bisa menciptakan usaha sendiri dibandingkan bekerja pada orang lain. Kemudian pelajari sejarah dan pengaturan perpajakan serta kekuasaan dari perusahaan. Jadi seringkali ketika usaha-usaha kita sudah besar ya, sering sekali orang tersangkut permasalahan pajak ya, sehingga kita berurusan ya, menyita waktu dan kemudian mengurangi peluang kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Nah, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kita lengkapi ya supaya kita sah berjalan. Ya, apakah itu BPJS Tenagakerjaan, perizinan, kemudian juga tertib pembayaran pajak ya. Dan itu harus dipelajari oleh setiap orang. Hingga nanti siapapun bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, orang kaya menginvestasikan uangnya untuk membeli aset, bukan liabilitas. Jadi aset itu penting dikuasai ya, sehingga dari aset itu kita bisa mengembangkan usaha ya. Tapi kita kadang-kadang punya aset ya seperti tanah katakanlah begitu, tidak memiliki sertifikat tanah ya, tidak kita miliki, kemudian masih bersifat komunal ya, apakah itu milik desa adat, apakah itu milik desa dan seterusnya, sehingga salah satunya kita tidak memiliki hak milik atau hak guna pakai, canggung di dalam berusaha di atasnya, canggung untuk membuat rumah di atasnya ya, paling tidak ada hak guna pakai berapa tahun dan seterusnya, ada perjanjian kontrak penggunaan lahan tersebut dan seterusnya. Kadang juga kita sebagai petani penyakap ya, jadi tidak ada kontrak tertulis ya. Jadi bos kita atau tuan tanahnya seenaknya memecat kita ya, sehingga kita tidak bisa merencanakan atau planning di bidang pertanian itu jangka panjang. Misalnya menanam tanaman cengkeh atau durian itu tidak berani kita, karena kontrak kita itu sangat terbatas. Jadi aset itu bukan hanya sebagai liable itu ya, hal-hal yang menunjukkan bahwa kita punya ya, tetapi hal-hal yang lain, keabsahan kita memiliki lahan ya, kemudian keabsahan kita berusaha memperkuat permodalan kita dan seterusnya. Bekerjalah untuk belajar, jangan bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, ini sesuatu yang baru mungkin ya bagi teman-teman,
kok bekerjalah untuk belajar, tapi bekerja bukan untuk uang. Jadi sebenarnya hal yang ditekankan oleh Kiyosaki ini, kita harus terus belajar dan meningkat. Sehingga nanti efeknya otomatis akan memperoleh salary yang lebih besar gitu. Tapi ketika kita mentarget uang gitu ya, sehingga caranya bisa juga tidak normal ya, suka menerabas ya, kemudian juga atau sebaliknya mengorbankan diri sendiri. Jadi fisiknya tidak kuat ya, kita sudah mentarget untuk mencapai pendapatan yang besar ya, kita harus bekerja 24. Jadi kita belajar terus bagaimana efektivitaskan waktu ya, penggunaan dana, terus komunikasi dengan teman-teman supaya kita saling mendukung sehingga pekerjaan-pekerjaan kita berhasil dengan cepat dan lebih besar gitu ya. Nah, sekarang kita bicarakan soal proses wirausaha ya. Jadi tahapan-tahapan yang kita bisa lakukan adalah yang pertama lah memulai. Jadi untuk memulai ini butuh keberanian menghadapi risiko ya. Sehingga ya, tapi kita juga tidak perlu tabu terhadap atau takut terhadap risiko ya. Karena ini juga sering sekali menjadi hambatan kita dalam bekerja gitu ya, untuk mencapai hal yang sukses ya. Jadi sering sekali mitos-mitos yang penghambat sering muncul di dalam kita mau memunculkan sebuah usaha. Misalnya, jadi entrepreneur itu sebenarnya sudah terlahirkan ya. Jadi dia kalau bapaknya pengusaha, dia ya harus jadi pengusaha gitu. Sehingga kita yang bukan pengusaha tidak perlu belajar, tidak mungkin akan sukses itu kan. Sering sekali seperti itu ya. Kemudian juga rezeki kita sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, itu juga menghambat ya, sehingga kita sangat takut untuk mengambil risiko ya. Kemudian entrepreneur itu adalah orang-orang yang canggung di dunia pendidikan. Ada juga istilahnya itu mitos seperti itu, sehingga orang-orang yang cerdas jarang sekali mau melakukan wirausaha di dunia swasta ya. Kemudian juga orang entrepreneur itu harus memiliki modal atau uang yang cukup ya. Sehingga orang yang tidak memiliki modal tidak akan berani melakukan usaha. Kemudian entrepreneur itu juga persoalan nasib ya. Jadi kalau kita menyerah pada nasib, maka kita akan menjadi kesulitan untuk berkembang. Kemudian seorang entrepreneur itu harus menghabiskan waktunya 24 jam. Sehingga kita tidak bisa bersenang-senang, tidak bisa rekreasi dan seterusnya. Padahal ketika menjadi entrepreneur, apalagi di zaman teknologi seperti ini, kita bisa mengatur pekerjaan sambil berekreasi ya. Sambil bersengkrama dengan keluarga, bisa mengatur dari rumah dan seterusnya. Kalau sudah manajemen perkantoran kita dibuat secara otomatis ya, kita bisa tinggalkan kantor kita beberapa saat untuk melakukan kunjungan ke luar negeri, tentunya untuk meningkatkan kapasitas perusahaan kita, untuk melakukan motivasi ke daerah-daerah yang menjadi cabang-cabang perusahaan kita. Hingga nanti ketika manajemen sudah diatur demikian rupa, mereka akan bekerja secara otomatis ya, meskipun kita tidak berada di tempat itu ya. Nah, kemudian tingkat wirausaha atau pengusaha itu tingkat kegagalannya itu sangat tinggi. Ya, ini juga menjadi momok yang menakutkan sehingga orang malas untuk mulai berusaha. Kemudian seorang pengusaha juga sebagai risk taker yang tinggi. Jadi pengambil risiko yang sangat tinggi. Nah, sehingga ini menjadi kita sangat terhambat di dalam wirausaha. Nah, kemudian mengembangkan usaha, jadi butuh kekuatan menjadi besar. Kenapa kita pahami bahwa berwirausaha butuh motivasi yang kuat ya. Kita harus pahami
bahwa jiwa wirausaha ini sangat bermanfaat baik di dunia kerja maupun di dunia sehari-hari. Jadi misalnya dalam kehidupan sehari-hari, jiwa wirausaha ini memberikan arah pemikiran yang jelas tentang apa yang bisa dicapai hari ini, minggu depan, dan tahun depan, dan seterusnya. Mungkin juga sampai 5 tahun ke depan ya. Kemudian kita juga bisa memiliki fokus yang jelas tentang visi, dapat membantu terhindar dari perubahan, halangan yang disebabkan oleh kejadian di luar diri kita maupun gangguan lainnya. Jadi ini harus dipahami bahwa dengan kemampuan berwirausaha kita bisa memiliki fokus yang jelas ya. Kemudian membantu memutuskan apa yang tepat bagi diri sendiri dan bukan yang tepat bagi orang lain. Jadi kita tidak bisa menentukan nasib orang lain ya, tapi kita bisa memahami bahwa diri kita itu menginginkan apa, ya capaian kita apa. Jadi tidak perlu kita memakai ukuran-ukuran orang ya. Nah kemudian mampu menentukan prioritas, baik hari ini ya, besok, jam demi jam kita bisa mengatur waktu prioritas-prioritas ya. Minggu ini apa prioritasnya, bulan ini apa prioritasnya ya. Kalau kita sudah bisa melakukan atau menjiwai wirausaha ini, akan kita bisa lakukan itu. Memberikan kepercayaan diri dan keyakinan diri. Jadi untuk mencapai tujuan, menuntun kita mencapai tujuan ya, yang kita harapkan ke depan ya, apa yang harus kita lakukan ke depan, kita bisa percaya diri dan meyakini bahwa kita memiliki kemampuan ya. Kemudian wirausaha juga memperkuat pemikiran yang jelas dan terfokus dan memberikan motivasi bagi kita. Di masa-masa paceklik kita butuh motivasi yang tinggi, sehingga kita bagaimana bisa memotivasi diri sendiri, keluarga, bahkan perusahaan atau SDM yang terlibat di dalam perusahaan kita. Jadi ini sehingga kita bisa juga dengan jiwa wirausaha yang kita miliki, kita termotivasi yang sangat tinggi, kemudian terhindar dari salah arah ya, karena tadi sudah saya sampaikan memberikan arah pemikiran kita, kemudian juga bisa membangun harga diri kita ketika kita bisa mencapai suatu kesuksesan meskipun kecil ya, asal kita membandingkannya dengan teman-teman yang sepadan dengan kita. Tapi kalau kita membandingkan dengan orang-orang lebih besar dari kita, maka kita selalu berada dalam kondisi yang paling terpuruk ya. Nah kemudian tahapan berikutnya adalah mempertahankan, butuh ketahanan yang tetap eksis ya. Jadi bagaimana tadi disampaikan bahwa kita bekerja adalah untuk belajar, bukan untuk uang. Jadi kita selalu learning proses, bagaimana memperbaiki dan selalu berusaha eksis di dalam wirausaha kita, eksis di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita secara pemikiran tidak peduli bagaimana orang lain menilai kita, dan kita juga tidak peduli terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi orang lain secara pemikiran. Tetapi secara tindakan, secara kreativitas, kita harus peduli dengan orang lain. Karena kita peduli dengan orang lain, kita juga bisa mendapatkan peluang untuk bagaimana meningkatkan kapasitas kita dalam kehidupan berusaha ya. Kemudian peduli juga dengan kata-kata orang lain yang memberikan kritikan terhadap kita, masukan terhadap kita untuk memperbaiki perusahaan atau cara bekerja kita. Nah, di sini saya gambarkan, wujudkanlah impian indah menjadi wirausahawan sendiri, mencari mitra yang punya mimpi yang sama, menjual mimpi itu kepada wirausahaan lain. Jadi cara berpikir kita yang positif itu, ide-ide kita yang sudah kita tulis, kita buat proposalnya, kita sampaikan kepada teman-teman untuk mendapatkan dukungan, motivasi, bahkan permodalan barangkali.
Itu membuktikan bahwa wirausaha tidak membutuhkan modal yang besar, tapi membutuhkan ide dan gagasan untuk kita jual. Nah, inilah proses daripada wirausaha kita, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana sih itu berproses. Nah, Carol Norm menggambarkan sebagai berikut, ya. Jadi kita mulai dari diri pribadi, ya. Masing-masing orang, ya. Yang pertama, pribadi pertama, pencapaian locus of control. Jadi kita menentukan lokus atau tempat di mana kita bekerja, di mana kita bisa menggunakan kemampuan, ya, ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, kualitas diri kita untuk mencapai usaha tersebut, ya, di mana kita bekerja, di mana kita terapkan, ya. Kemudian toleransi pengambil risiko, ya, kita harus berusaha keras bagaimana supaya memahami bahwa setiap kegiatan kita memiliki risiko, ya. Kita menerima, lalu kita akan manage bagaimana risiko itu supaya tidak berdampak buruk terhadap kemampuan kita. Nilai-nilai pribadi, ya, pendidikan dan pengalaman, ya. Kumpulkan nilai-nilai pribadi yang positif atau identifikasi nilai-nilai positif Anda yang mengarah pada daya dorong mencapai kemampuan wirausaha. Jadi Anda punya apa? Kejujuran, ketekunan, ya. Kemudian modal sedikit, daya dukung keluarga, anak-anak selalu gembira, ya. Kita identifikasi hal-hal yang positif. Lalu kita juga punya identifikasi hal-hal yang negatif, ya. Misalnya sering boros, ya, sering malas, ya, kemudian juga menghambur-hamburkan energi dan waktu, ya. Ini kita akan kurangi loss atau kehilangan-kehilangan yang kita punya. Nah, lalu berikutnya ada pribadi berikutnya, pengambil risiko sudah, kemudian ketidakpuasan, ya, pendidikan, usia dan komitmen. Jadi pertama ketidakpuasan, ya. Jadi bagaimana secara pribadi juga memiliki sesuatu yang harus diperbaiki, ya, seperti tadi kelemahan-kelemahan kita di mana. Ya, ketidakpuasan kita dalam hidup apa? Ya, apa yang harus diperbaiki? Ya, misalnya hubungan harmonis dengan keluarga, hubungan harmonis dengan sesama pekerja di kantor, kita bisa perbaiki. Kemudian dari sisi pendidikan, ya, tidak sesuai dengan bidang yang kita kerjakan, kita ambil pekerjaan atau pendidikan, apakah itu sifatnya kursus untuk menambah pengetahuan, ya, untuk membantu dalam pekerjaan kita. Kemudian dari sisi usia, ya, umur kita masih muda, tidak pantas untuk mendahului senior kita, ya, maka kita akan memperlihatkan hasil pekerjaan, sertifikat kompetensi kita, atau sebaliknya kita umurnya lebih tua tetapi dikalahkan oleh yang muda-muda. Kita menerima mereka untuk memberikan pembelajaran buat kita, karena kita bekerja adalah belajar, ya, sehingga kita paling tidak sepadan di dalam bekerja, menjadi mitra yang setara di dalam bekerja. Komitmennya kurang, ya, maka setiap hari kita harus bagaimana menambah komitmen supaya bisa mencintai pekerjaan kita. Mau kemana lagi kita, karena kita sudah menjadi PNS, maka kita perbaiki di tempat kita untuk menjadikan tempat kita bekerja lebih senang. Nah, kemudian secara sosiologi, ya, kita membentuk jaringan kelompok, ya. Kita membentuk jaringan kelompok. Seberapa banyak jaringan kita, kelompok kita berapa yang akan mendukung, ya. Kemudian kita punya orang tua sebagai pendorong, kita punya keluarga yang kuat sebagai motivator, ya. Apakah mereka sudah
menjadi juga pusat fokus yang kita ingin capai. Apakah ingin membahagiakan mereka, apakah ingin membuat mereka senang terhadap pekerjaan-pekerjaan kita, ya. Apakah kita ingin membuat mereka selalu menangis akibat masalah-masalah yang kita buat, kan gitu ya. Kemudian model peranan. Apakah di setiap pekerjaan kita sudah membagi habis? Setiap orang memiliki peran yang khusus, setiap orang memberikan kontribusi yang cukup terhadap perusahaan kita, terhadap kemajuan kita sendiri, ya, atau terhadap kemajuan keluarga kita. Nah, itu yang perlu kita lihat, ya. Nah, nanti semua ini akan berpengaruh dalam proses wirausaha tersebut, ya. Jadi kemudian ada berikutnya ada pribadi lagi, wirausahawan, ya, seseorang wirausahawan yang sudah kuat, memiliki jiwa wirausaha sebagai motivator, sebagai pemimpin yang baik, sebagai risk taker yang baik, ya, pengambil keputusan yang baik, apakah itu sebagai pimpinan, manajer, kemudian memiliki komitmen dan visi yang jelas, ya. Nah, kemudian secara organisasi kita melihat kelompoknya apakah sudah terbangun, ya, strateginya bagaimana, ya, kemudian strukturnya sudah sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan keahlian, ya. Kemudian struktur itu apakah sesuai dengan produknya, ya, produknya apa, sehingga nanti akan sangat berpengaruh. Nah, ini jadi dari kehidupan pribadi ada motivasinya, kemudian ketika berkelompok ada motivasinya, dan tidak kalah pentingnya juga keluarga dan dunia sekitarnya berpengaruh terhadap diri kita sebagai seorang entrepreneur, ya. Nah, dari situ nanti akan ada inovasi, kemudian dari inovasi itu ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang memicu inovasi tersebut, ya, sehingga ada inovasi baru, kemudian kita terapkan di berbagai tempat, di berbagai kelompok itu atau di dalam organisasi, maka akan terlihat ada perubahan atau pertumbuhan. Jadi pertumbuhan wirausaha kita semakin berkembang atau jiwa wirausaha kita semakin tertanam, hasilnya akan terlihat. Anda sebagai PNS, ya, jabatannya semakin meningkat, eselonnya semakin baik, salary-nya makin baik. Kalau sebagai pengusaha, ya, karyawannya semakin bertambah, usahanya semakin bonafit, dicintai oleh masyarakat produknya. Kemudian tentu saja nanti income-nya semakin bertambah, ya, revenue-nya semakin meningkat. Pemilik saham semakin senang, sehingga kita semakin dipercaya untuk menjadi pemimpin dalam perusahaan itu. Nah, selain pribadi atau organisasi, ada juga hal-hal lain yang berpengaruh. Misalnya di lingkungan, ya, ada peluang, ya, peluang yang diciptakan dari lingkungan. Kemudian ada model peran, ya. Jadi organisasi atau perusahaan kita diberikan peran oleh negara. Jadi misalnya kalau UMKM seperti sekarang sangat dijunjung perannya oleh negara, kemudian karena memahami UMKM itu membantu negara dalam posisi krisis, maka negara membantu permodalan, membantu kebijakan-kebijakan yang meringankan UMKM dalam kondisi krisis supaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi ini sehingga nanti aktivitas-aktivitas dari lingkungan ini berpengaruh terhadap perusahaan kita yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya di lingkungan juga kompetisi. Apakah kompetitor kita ini juga melakukan hal yang positif sehingga berkompetisi secara positif, tidak berkompetisi itu secara negatif, ya, mempengaruhi kebijakan, mengadakan demo, ya, kemudian memprotes produk orang lain dan seterusnya. Tetapi dia selalu bagaimana berkompetisi itu secara positif, ya. Kemudian sumber dayanya bisa
kerjasamakan ya, apakah dari sisi permodalan, apakah dari sisi SDM bisa pertukarkan, bisa saling belajar sehingga orang-orang menjadi wirausaha itu semakin kuat. Apakah antar daerah pegawainya bisa studi banding, bisa sistem pencangkokan, belajar di sana supaya setiap daerah menjadi maju ya, pemimpin-pemimpin daerah itu semakin maju. Sehingga kalau daerah-daerah ini maju, maka negara ini akan semakin kuat. Ya itulah, sehingga termasuk juga kebijakan pemerintah. Ya, seperti tadi saya berikan contoh bagaimana kebijakan pemerintah membantu UMKM. Nah kemudian berikutnya yang berpengaruh juga terhadap pertumbuhan daripada wirausaha kita adalah pesaing juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan kita. Bagaimana pesaing itu bisa memahami produk kita ini, bisa mendukung usaha mereka. Ya, bagaimana pesaing itu menciptakan kualitas ya, sehingga kualitas yang kita persaingkan dan harga kita bisa turunkan. Sehingga kita bisa merubah cara kerja kita yang lebih efektif dan efisien sehingga bisa menjangkau layanan kita semakin banyak ya. Pelanggan, pemasok juga sangat penting. Ya, kalau kita bicarakan yang kemarin itu banyak ke pelanggan, pemasok. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut karena pasokan bahan bakunya tidak eksis ya. Misalnya kita ingin memproduksi coklat katakan begitu. Bagaimana bisa memproduksi produk dari olahan coklat kalau petani-petani coklatnya bangkrut? Maka sedapat mungkin CSR dari perusahaan-perusahaan itu digunakan untuk mengembangkan pembibitan coklat, pengembangan areal coklat, ya, mensejahterakan petani-petani coklat, ya, memberikan kur atau kredit, mengusahakan hubungan dengan pemerintah supaya fasilitas kebijakan bagi petani coklat itu lebih baik, kan gitu. Sehingga ini menjadi hal-hal yang koheren yang harus dipikirkan oleh seorang pengusaha. Nah, lalu kemudian ketika kita ingin berkembang, kekurangan modal, investor juga menjadi bagian yang harus kita kupas lebih baik ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dari memulai kemudian melaksanakan. Jadi memulai kita harus pikirkan bagaimana nilai-nilai pribadi ya, kemudian fokus pekerjaan kita di mana, lokus kita di mana, kemudian keberanian mengambil risiko ya. Kemudian kalau melaksanakan wirausaha sudah mulai berkembang sedikit, kita lihat identifikasi kejadian-kejadian pemicu ya, hal-hal yang membuat usaha kita semakin berkembang, hal-hal yang membuat karir kita akan berkembang, hal-hal yang akan membuat mengganggu karir-karir kita jangan dilakukan ya. Apakah korupsi, penyimpangan terhadap peraturan ya, kemudian tekanan terhadap bawahan, ini juga berpengaruh ya. Ketika bawahan tidak senang, pekerjaan-pekerjaan kita akan menjadi terbengkalai sehingga jabatan kita hanya sebentar, apakah itu sebagai kepala bagian, apakah kepala dinas, tidak ada lagi promosi lanjutan untuk ke jenjang lebih tinggi. Kemudian setelah melaksanakan ada implementasi ya, hal-hal yang sudah positif, yang sudah dianggap baik cara kerjanya kita akan terapkan, kita sebarluaskan ya. Kita bisa juga memvibrasi organisasi lain ya, daerah lain, desa lain dan seterusnya ya, sehingga banyak orang yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau banyak orang yang bisa meniru cara kerja kita sehingga sistem yang kita bangun menjadi positif ya. Itu berkaitan dengan kegiatan pertumbuhan atau mengembangkan ya. Kita lihat di slide terbawah itu biru, mengembangkan ya. Jadi bagaimana supaya apa yang positif kita lakukan dengan dijiwai wirausaha itu terus berkembang. Ya demikianlah akhir dari penjelasan saya tentang proses kewirausahaan sehingga nanti teman-teman bisa memahami dan bisa juga pelan-pelan menerapkan apa yang sudah saya jelaskan sehingga
menjadi modal bagi kita untuk meniti karir, menjadi modal bagi kita untuk menata usaha. Sekian dan terima kasih.